Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Pusbintek Palira dalam acara Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-19 ini, saya ingin mengupas bagaimana apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa itu terlambat atau bahkan tidak dibuat. Saudara sekalian, ini penting kita uraikan karena ada banyak daerah yang nampaknya kurang cermat di dalam mensikapi persoalan ini, yang mana sesungguhnya adalah memungkinkan untuk ada regulasi yang menjadi tambahan dari regulasi yang sudah ada di kementerian, yaitu di Permendagrinya. Nah, di sana ada pasal yang mendelegasikan untuk menambahkan aturan terkait dengan kondisi-kondisi lokalitas atau kasuistis di daerah-daerah seperti itu. Namun sebelumnya kita uraikan lebih jauh, lebih mendalam. Pesan saya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel Pusbintek Palira. Share sebanyak mungkin. Nah, itu membantu sekali terhadap dan kembangnya channel ini. Dan jangan lupa pula ada di sudut atas sebuah obat herbal yang berguna untuk mengatasi semua persoalan atau penyakit sebagai upaya preventif, pencegahan, upaya penyembuhan, kuratif, maupun sebagai upaya pemulihan. Sangat bermanfaat untuk penyakit-penyakit dalam flu bawang. Harga terjangkau, jaminan silakan hubungi kontak person sebagaimana yang ada di sudut atas. Saudara sekalian, terkait dengan topik bagaimana bila pertanggungjawaban kepala desa di akhir masa jabatan itu tidak atau terlambat disampaikan atau bahkan tidak dibuat. Tidak banyak pasal yang mengatur ini, bahkan secara eksplisit ini tidak ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 27 dan 28 hanya mengatur terkait dengan apa yang ada di pasal itu, memberikan sanksi atas yang ada di pasal 26. Demikian juga diuraikan lebih lanjut di P43, pasal 47, 8, 49 ini juga sinkron. Artinya hanya menduplikasi saja. Mana sanksi di situ ada sanksi administratif berupa teguran, baik lisan maupun tulisan, lalu sanksi pemberhentian sementara, dan yang jika ditingkatkan menjadi sanksi pemberhentian. Kalau untuk akhir tahun anggaran, ya diterapkan itu. Kalau untuk akhir masa jabatan bagaimana? Kita tetap analog atau merujuk pada pasal ini. Karena pada itu persoalan yang sejenis, yang serupa.
Sejenis serupa. Tetapi sanksi ini perlu ditegaskan di mana? Di perda maupun di perbuknya. Harus mengatur ini tambahannya di sana. Bagaimana jika terjadi seperti ini? Karena sangat mungkin kepala desa yang bersangkutan ini akan mencalonkan lagi. Kalau ini belum dilaksanakan, bagaimana sanksinya? Nah, disinilah dibutuhkan itu perda ataupun perbu yang melakukan diskresi atau tambahan. Mana itu sah-sah saja, kenapa? Diatur di Permendagrinya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Itu. Jangan kemudian peraturan daerah ini hanya hampir seluruhnya hanya copy paste pada Permendagri. Loh, ketika ada persoalan ini, boleh-boleh aja, enggak apa-apa itu tidak ada aturannya. Bukan demikian. Itu menunjukkan bahasanya bahwa kekurang cermatan mengantisipasi keadaan. Itu saudara sekalian. Jadi sangat dibutuhkan ini landasan hukumnya ada di perda dan perbu. Harus jelas. Bedanya misalnya bagi seorang yang tidak kepala desa yang tidak menyampaikan ini, itu ada sanksi-sanksi tersendiri. Lalu bagaimana kalau kita merujuk pada pasal 27 dan 28? Tidak hanya sebatas pada pemberhentian. Dimungkinkan akan ada sisa waktu dalam proses itu. Pertanggungjawaban ini kalau lambat, sebenarnya pertanggungjawaban bagaimana pada seri sebelumnya itu ada yang disampaikan kepada bupati, disampaikan kepada BPD, disampaikan pada masyarakat. Bupati supaya dapat melakukan pembinaan untuk masa yang akan datang terhadap desa tersebut. BPD akan bisa memberikan evaluasi, karena harus membuat laporan evaluasi kinerja. Dan masyarakat akan bisa memberikan masukan, membuat catatan-catatan atas kinerja daripada kepala desanya, sehingga nanti pada masa yang akan datang, masyarakat akan bisa berpikir secara cerdas di dalam proses pilkada. Semua harus dicerdaskan ini, jangan sampai ada pembodohan, apalagi pembodohan ini sistematis, nggak boleh. Sebuah desa mandiri akan hanya menjadi mimpi. Kondisi-kondisi yang sekarang ini kalau dibiarkan seperti ini, mimpi. Jangankan untuk menjadi desa yang berdaulat, mandiri saja itu mimpi. Lalu, kapan bila terlambat atau tidak dibuat? Apabila setelah 5 bulan sebelum habis masa jabatan. Itu kalau kepala desa belum membuat, maka itu sudah masuk pada kategori atau posisi terlambat. Terlambat. Karena peraturannya jelas sekali. Selambat-lambatnya 5 bulan sebelum habis masa jabatan, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Sebulan sebelumnya BPD juga demikian. Harus sudah menyampaikan pemberitahuan. Nah, oleh karenanya secara lengkap kalau bagi BPD bagaimana mensikapi ini? Saya kasih tipnya seperti ini, uraian atau peta jalan. Tepat 6 bulan sebelum habis masa jabatan, sebaiknya BPD melakukan musyawarah pleno BPD. Musyawarah ini untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kepala desa.
bahwa masa jabatannya akan segera berakhir, supaya segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Hasil musyawarah pleno ini dituangkan dalam berita acara, didampingi dengan terhadirnya, lalu ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan BD, pemberitahuan untuk satu ini pertemuan pertama. Kesannya adalah menjadi SP1. Di waktu, karena itu hanya 1 bulan loh. 6 bulan BPD menyampaikan pemberitahuan, 5 bulan LPPD seharusnya. Maka berarti hanya ada 1 bulan. Maka beri waktu hingga 15 hari. Setelah 15 hari ternyata belum menyampaikan LPPD seakhir masa jabatan, maka BPD segera lakukan musyawarah pleno kembali. Yang musyawarah pleno ini untuk mengkaji lebih dalam terhadap sikap daripada kepala desa ini, lalu hasilkan kesepakatan bahwasanya untuk mengingatkan yang kedua kalinya. Kasih waktu 15 hari atau tepat 5 bulan sebelum habis masa jabatannya. Kasih waktu itu deadline-nya. Itu tanggal di mana 5 bulan sebelum habis masa jabatannya. Kalau dilantiknya pada saat itu tanggal 10, maka di tanggal 10 5 bulan sebelumnya. Begitu. Jika sampai dengan 5 bulan tanggal di mana itu ketika itu dilantik, berarti 5 bulan sebelum habis masa jabatan ternyata belum membuat, maka DPD silakan untuk musyawarah pleno kembali. Musyawarah pleno ini jika kemudian misalnya minta ini masukan dari masyarakat juga nggak apa-apa, berarti pleno dari sebelum pleno karena sudah 2 kali menyurati undang minta pendapat daripada perwakilan masyarakat sesuai dengan daerah pemilihan atau wilayah pemilihan masing-masing, enggak apa-apa. Jangan lupa komunikasi dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa juga harus dilakukan. Tidak hanya formal-formalan ini, maka sebagai mitra sebenarnya langkah-langkah yang non formal itu sangatlah penting. Nah, langkah-langkah non formal itu lebih mengedepankan familiarnya atau kekeluargaannya, kemitraannya. Secara formalnya memang harus dilalui ini 15 hari. Tapi tengah-tengah itu sebelumnya dan sebagainya ini supaya apa? Sampaikanlah secara lisan, mungkin lewat WA dan sebagainya. Jika pada 5 bulan sebelum ternyata tidak dibuat, maka BPD cobalah dengan komunikasi selain daripada itu harus secara formal, lalu mintalah pendapat masyarakat itu kalau ini harus secara resmi musyawarah. Maka dalam musyawarah akhir BPD, musyawarah pleno, ini hasilkan rekomendasi pada bupati. Isinya adalah bahwasanya kepala desa ini karena sampai habis 5 bulan sebelum habis masa jabatan belum menyampaikan, maka merekomendasikan agar diberi sanksi sebagaimana aturan yang berlaku. Beri sanksi sebagaimana peraturan berlaku. Nah, ini langkah ini harus bupati sendiri harus menindaklanjuti dengan cepat. Masalahnya Pak, ini akhir masa jabatan.
Ketika BPD merekomendasikan dan untuk mengusulkan, mengajukan akan diberikan sanksi ini. Di sinilah nanti itu ada problem, ada persoalan yang sesungguhnya adalah ke posisi kepala desa ini dalam posisi yang ngambang. Juga kemudian itu sudah ada perdanya itu bahwasanya kepala desa yang misalnya petahana harus melampirkan, harus sudah menyampaikan LPPD akhir masa jabatan dengan dibuktikan melampirkan dokumen fotokopinya misalnya. Nah, tidak ada masalah. Yang banyak daerah-daerah tidak membuat seperti itu. Sehingga ada kepala desa ini bisa jadi kembali, tapi periode yang pertama itu total akhir tahun anggaran selama 6 tahun juga tidak membuat laporan atau LPPD, akhir masa jabatan juga tidak. BPD-nya juga tidak paham itu. Dan para pembina desa juga membiarkan seperti ini. Akibatnya apa yang terjadi? Ketika dia nggak jadi menjadi ex kepala desa atau mantan kepala desa, itu bisa diaudit ulang, kena dia. Apa enggak kasihan? Membiarkan kondisi seperti itu kasihan. Karena apa? Undang-undang tentang tipikor itu masih bisa menjerat 16 tahun belakang. Coba dilihat sekarang ini, banyak sekali toh mantan kepala desa atau ex kepala desa yang kena jeratan, dan itu tidak kecil. Karena apa? Ya, hitungannya selama masa jabatan. Tidak hanya ratusan juta, menyentuh angka di atas miliar. Kesalahan siapa ini? Tidak hanya pelaku mantan itu saja. DPD-nya juga salah. Kenapa diam saja? Pembinanya kenapa diam saja? Kita semuanya tidak ingin. Lalu ada kejadian tentang kepala desa masuk bui. Ini padahal kejadiannya itu nanti bisa jadi loh, kalau mantan kepala desa itu nanti kemudian menggeret atau bernyanyi, akan bisa nyeret itu pembina-pembinanya. Bisa menyeret itu nanti. Ini yang harus kita padai. Antisipasi terhadap ini semua, maka apa? Jangan sampai dibiarkan terlambat, apalagi tidak. Jadi begitu akhir tahun anggaran ini terlambat, segera dipresir. Esur di situ. Ancam sampai dengan pemerintahan sementara, udah tahun berikutnya udah. Bisa desa yang lain, kepala desa yang lain pun juga akan berusaha bersikap baik. Ini saudara sekalian. Ini sikap BPD. Jadi saya lebih bagaimana sikap BPD untuk mengatasi. Ya, BPD secara formal SP1, SP2 layangkan dan ditindaklanjuti dengan jika itu tidak ditindaklanjuti, maka layangkan rekomendasi, yaitu pengajuan untuk agar diberikan sanksi. Itu. Nah, lazimnya kalau di kabupaten terhadap laporan-laporan seperti ini adalah per 1 bulan. Ada yang per 2 minggu. Terus saja kalau per 2 bulan, per 1 bulan, berarti apa? Selama-lamanya sejak 1 bulan sebelum setelah menerima pengajuan dari BPD, maka harus ditindaklanjuti sanksi itu yang diberikan oleh bupati. Selama-lamanya 1 bulan begitu. Maka dengan demikian nanti apa? Di 2 bulan sebelum habis beneran kepala desa ini sudah kena sanksi. Jika ternyata di situ ada unsur-unsur atau delik pidananya terhadap keuangan misalnya, maka itu sudah bisa direkomendasikan oleh pada APH. Sehingga tidak akan terjadi adanya calon kepala desa petahana, tapi dia tidak pernah menyampaikan laporan pada saat laporan apapun, atau paling tidak adalah akhir masa jabatan, ya pertanggungjawaban di akhir masa jabatannya. Ini tidak akan terjadi. Ada
calon petahana yang tidak punya itu. Terus saudara, dapat saya uraikan terkait bagaimana jika pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ini terlambat dilakukan atau bahkan tidak dibuat. Secara formal pemerintahan adalah DPD yang paling berperan. DPD lah yang punya tanggung jawab resmi itu. Terima kasih. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya kolega Anda channel Puspintek Palira ini dan tekankan subscribe. Jangan lupa pula jika minat kebugaran, stamina tubuh, maju bawang solusinya. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.